Hi guys, welcome to my first talk. I'm Nathaniel Christopher, and today we have an amazing guest, an Olympian, father, swimming coach, and the winner of the new Element of the Year 2024 and your Mr. International Indonesia 2024, Glenn Victor Sutanto. Apa kabar kau? Baik, baik, baik banget. Ya, first of all, thank Ya, you udah sempetin waktunya di sini dan aku cuma mau selamatin lagi kau Glenn buat menang elemen kemarin dan ditunjuk ke kayak gitu Mr. mas. Internasional. Ya, Gimana rasanya? How do you feel about it? Eh, pertama yang pasti bangga sih ya. Soalnya Hmm. kan gue datang dari background seorang atlet yang memang biasa represent Indonesia. Cuman ini gue kepilih jadi Mister International 2024 kayak nge-represent Indonesia lagi, tapi bidangnya beda jauh banget nggak sih? Yang Iya, satu iya, atlet, iya. satu ini kayak bisa dibilang pageant kan. Legend Iya. Entertainment. Dan selain bangga, lu ngerasain apa sih kayak expect nggak sih waktu masa karantina atau sebelum karantina offline itu kan ada pre-karantinanya. Dan banyak nih orang-orang yang kayak jagoin lu kan. Hot Iya. picks, orang-orang udah ya udahlah, go Glenn fix winner, clear winner, bakal ke internasional dan sebagainya. Lu expect nggak sih atau apa yang ada di pikiran lu waktu itu? Nah, lucunya tuh gue pernah sharing di cerita ya. Jadi Hahaha. pas lagi Elmen kan kita memang kayak ada di interview tuh. Hmm. Gue tuh udah share, mereka tuh ada one question yang nanya ke gue, apa sih yang gak lu dapet atau yang baru pertama kali lu rasain di camp ini? Hmm, hmm, hmm. Gue bilang gue tuh selama 17 tahun gue ada di tim nasional renang. Terus gue tuh kan selalu bareng-bareng sama temen-temen nih. Iya, iya, iya. Sedangkan gue nggak against mereka atau nggak competition, gue tuh nggak bareng sama, maksudnya nggak lawanan sama mereka nih. Iya. Sedangkan ini bisa dibilang ini tuh competition, tapi mereka kan bilangnya kolaboratif. Iya, Tapi iya. kan tetap ini tuh suatu competition kan, kayak buat ada juara 1, 2, 3 kayak gitu winner. Nah cuman gue tuh bilang yang gua rasain selama ini tuh kayak kebersamaan ini tuh kompetisi, tapi gue nggak merasa ini tuh kompetisi. Jadi kayak memang kita tuh tujuannya ya bareng-bareng, kayak syuting bareng, apa bareng. Jadi kayak lebih welcome dan kayak merasa ini teman aja gitu. Kita lagi Merasa kayak ngelakuin, brotherhood-nya. ya Iya, iya, betul. iya. Terus kayak Kayak itu. itu yang gue rasain juga sih kayak Iya ya, kita kayak main, kita liburan bareng sama betul. teman-teman kita, tapi di sisi lain ada kompetisinya juga kayak Iya, at the end kayak lu tetap harus apa ya kalau dari gue kayak lu tetap harus berjuang untuk diri lu sendiri iya gitu iya. kan. Cuman yang gue tekenin ke diri gue tuh selalu menyampingkan kayak oh ini tuh kompetisi. Gue cuman pengen kayak Have fun. enjoy the moment kayak itu. Dan kebetulan di Ambon tuh kan gue pakai Excel nih. Sinyal gue tuh susah banget di sana. Iya, iya. Jadi kayak dimanapun itu tuh padem. Jadi Hmm. kayak gue sama sekali kalau hari-hari pergi keluar gitu gue nggak ada megang handphone, benar-benar nggak pegang handphone. Terus jadi ya ngobrol sama teman-teman kayak enjoy ini tuh Ambon. Dan gue pertama kali juga kan waktu itu ke Hahaha. Ambon kayak oh lot of things. Bener-bener living in the moment ya. Iya iya Iya, benar iya, banget. iya. Jadi kayak gue mengesampingkan ya kompetisinya, tapi ya gue ngobrol sama yang lain kayak ya enjoy the moment saat itu aja. Sama sih kayak dulu gue di Sumbawa kan. Di Sumbawa juga kayak kadang sinyal susah. Iya Jadi kayak bener-bener main sama temen dan kenapa kita butuh sinyal itu untuk satu doang sebenarnya untuk upload konten kan. betul iya iya Untuk upload konten, iya. update-update buat para audience gitu-gitu. Terus kayak selama karantina lu kayak ada nggak sih kayak yang lu rasain itu bener-bener memorable gitu atau yang apa ya momen yang lucu atau apa gitu atau yang sama squad lu anything. Ada sih, yang gue nggak bisa lupain kayak jadi bahan bukan olokan sih, jadi bahan bercandaan di Iya, antara iya, iya. kita juga dan ya kayak orang-orang elemen juga. Mhm. Itu kan kita tuh selalu ada malam talent show kan. Oh iya. Nah, gue tuh itu pusing banget. Gue kan emang waktu itu kan gue squad keeper. Nah, Terus kayak, Captain. ayo kok captain, ayo dong ini apa talentnya. Gue tuh bingung karena the whole my life gue tuh berenang gitu loh. Dan Iya. talent gue yang lain tuh kayak apa ya? Soalnya waktu gue benar-benar udah habis buat renang kan. Terus Reza dia kan PT kayak gitu. Terus kayak dia juga di olahraga. Jadi yang kayak kan namanya Bager Basar tuh Iya. mostly olahraga kan. Yang Iya, dilihat iya, iya, background iya. olahraganya kuat dan Agung juga coach kan. ya Agung coach dan ini kan dia atlet atletik. Iya, iya, iya. Nah tapi dia tuh bagus loh suaranya. Kalau Agung, Iya, Agung gue tuh lihat bagus story-nya banget sih, suaranya. penyanyi, Iya, penyanyi. dia bagus. Cuman yang kita ini apa Agung nyanyi terus kita berdua ngapain nih kayak gitu. Bingung. Akhirnya kayak nyari. Udah jadi ya itulah kita bilang chicken dance itulah Chicken keluar. dance itu. Dan di story-storynya kayak Mas M ini Iya, apaan talent show apa? soalnya kita juga bingung gila kita mau ngapain ya kayak no Iya. other talents that we can do aja kayak gitu. Jadi udahlah kayak Tapi kayak dengar dari orang-orang katanya makanan di Ambon enak-enak juga kan. ya yang pas terakhirnya tuh kayak
ada papeda kayak gitu kan. Kayak gue dulu pernah makan, cuman ya namanya udah di Bandung makan kan pasti udah ada yang sesuatu yang berubah kan. Iya ya, Beda nggak sama mungkin kalau kayak kita makan. autentiknya gitu Yes, kan. iya iya. Iya. Ya, itu kan memang harus di daerah asal Iya, 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 kayak iya. gitu. Terus kayak back again kok, kayak sebelum lu ikut Elmen, lu kan udah kayak atlet, Yap. lu ke Olympics Rio kan, Iya. 2016. Terus kayak lu udah jadi coach kan waktu itu sebelum ikut Elmen. Udah Ya jadi. udah jadi coach. Terus kenapa lu tetap mau ikut Elmen gitu loh? Dan asumsinya lu kayak udah banyak hal yang lu lakuin dan secara nggak langsung kan lu juga udah influence orang itu untuk hidup sehat kan. Iya, Jadi coach, jadi seorang public figure, content creator yang memang influence orang untuk hidup sehat. Dan kenapa lu tetap mau ikut Elmen gitu? Nah jadi gue tuh memang kayak ya Instagram gue dari dulu kan kayak Udah ngomongin gaya lumayan. hidup sehat. Terus kayak ya tentang olahraga berenang. Pokoknya gue isinya tuh kalau nggak keluarga ya olahraga gitu. Cuman pas kenapa ikut Elmen tuh gue kayak ngeliat gila ini platform gede banget gitu loh. Dan yang gue surprise tuh kayak gue kira pertama tuh Elmen tuh pokoknya body contest. Nah ternyata setelah gue lihat yang 2023 yang ada lu kan itu gue lihat loh ini bukan cuma body contest, maksudnya kayak bermacam-macam background tuh ada yang dokter, Iya, terus yang di tahun gue ada lawyer, ada investigator, terus kayak random banget gitu loh maksudnya. Ya, tapi mereka tuh punya tujuan ya untuk mengedukasi untuk gaya hidup sehat dan active lifestyle kayak Iya, gitu. Nah, iya. terus gue tuh kan selama ini kayak ngepromoin tuh cuman kalau nggak berenang gym kayak gitu loh. Nah tapi kayak gue lihat gini loh, kenapa nggak gue coba tuh shifting. Selama ini kan gue berenang memang bisa dibilang antusiasnya sedikit kurang lah di ini kan di Indonesia. Terus kayak gue lihat, oh kenapa gue nggak shifting aja? Yang penting tuh ngepromoinnya healthy lifestyle nih, bukan renangnya gitu. Dan kayaknya platform Elmen tuh cocok banget karena mencakup gede banget kan se Indonesia dengan di itunya ada susu protein yang memang Iya, gue iya, iya. pakai juga gitu. Kayak, wah ini kok bisa sejalan sama visi misi dan buat gue juga kayak gitu. Makanya gue kayak give it a try aja. I see. Terus awalnya gimana? Lu kayak, gue mutusin untuk audisi gitu. Ada kayak ceritanya gak sih kok gitu? Ada, jadi kayak gue tuh baru tahu Elman itu tuh sebenarnya per Januari, pertengahan Januari. Januari 2024? Iya, Oh, Januari awal tahun. 2024. Itu tuh kayak gue di approach, terus dia bilang kayak, why you not try Elman gitu, Ten Loti. Terus waktu itu tuh gue habis tahun lalunya tuh gue habis operasi dan gue nggak bisa olahraga. Jadi berat badan gue tuh turun banget lah. Habis ya? Habis banget. Kurus ya? Soalnya ya kurus, ototnya hilang kan. Nah, terus akhirnya gue tuh bulking tuh. Bulkingnya bulking kotor lagi. Bablas. Sampai berat gue 89. 89. Lu sekarang berapa? Sekarang 81, 81. Lumayan sih, 7-8 kilo ya. Jadi pas lagi itu tuh, dan gue itu batch terakhir buat audisi itu pertengahan Februari. Jadi gue kayak cuman punya 1 month buat cutting my body yang bener-bener kayak cuman lemak. Mencoba itu aja. Nah itu tantangannya gede banget sih. Karena lu di situ dites kan kayak pertama kali lu masukin kayak your inspirational speech dan lain-lain. Dan orang taunya gue tuh atlet. Di sini kan atlet, oh pasti badannya bagus atau apa. Sedangkan gue waktu itu udah gak ngatlet juga. Ada cerita yang gue operasi itu. Jadi kayak wah ini ketemu judges pertama kali lagi dan lain-lain. Itu lu offline audition? Iya langsung offline. Oke. Tapi gue kan online-nya pas lagi itu udah mulai ngerjain online gitu kan. Oh, online. Gak ini. Form. Online. Nah, jadi kayak wah itu tantangannya lumayan challenging dan gue deg-degan gila. Mungkin orang expect-nya kan soalnya ini atlet renang tuh pasti badannya gimana gitu. Iya. Gue waktu itu masih ada pressure ya. Yes. Tapi gimana ya kok? Kan kebanyakan atlet kalau atlet Indonesia lah, mereka mungkin bisa perform di sportsnya gitu, di atletnya mereka juara, mereka berprestasi. Tapi nggak banyak atlet itu yang bahkan bisa influence orang untuk hidup sehat gitu loh. Contoh maksudnya nggak banyak atlet mereka jago di renang gitu misalnya. Cuman nggak semua dari mereka tuh juga bisa coaching gitu loh. Iya. Ya kan. Contoh misalnya gue basket kan, kayak ada coach gue itu kayak pemain basket jago, cuman dia nggak bisa communicate ilmunya dia, skill-skillnya dia tuh ke anak-anak gitu. Lu gimana sih kayak apakah ada passion tersendiri untuk melatih atau kayak emang lu pelajarin atau apa yang bikin lu itu pingin ngelatih gitu? Secara nggak langsung ngelatih kan lu influence orang juga gitu. Jadi gue tuh start coaching itu sekitar 2017. Lumayan ya. Kayak udah pas start coaching pertama kali itu gue kenapa ini gue tuh ngelihat apa sih ilmu yang di Pulau Jawa pun sebenarnya nggak merata. Maksudnya kota paling besar tuh kayak Jakarta, oke, ilmunya kayak banyak gitu pelatih-pelatih. Cuman kalau udah mulai masuk ke Bandung, kayak ke Jogja, kemana tuh udah mulai
nggak Nggak up to date yang up to di date di Jakarta Jakarta ya. gitu. Lu pernah di Malang juga kan? Gue pernah di Malang Iya, juga, iya, ngelatih di Malang. Nah terus gue tuh pertama kali ngelatih ada murid gue tuh orang Jogja. Orang Jogja. Terus gue Itu ngeliat private coaching. private I coaching. see. Terus pas gue lihat, wah kok gini banget ya. Terus kayak orang tuanya tuh ya memang ambisi lah ya, namanya kayak pengen anaknya jadi seorang atlet gitu. Cuman yang gue lihat orang tuanya ambisi, anaknya juga ambisi, tapi bisa dibilang source untuk belajarnya tuh nggak ada gitu. Nah, jadi kayak itu pas kebetulan ada pertandingan nasional, orang tua sama anaknya tuh approach kita. Gue ada tim lagi nih namanya Niko. Jadi kayak kita di approach pertama kali, terus kita akhirnya nah pas gue mulai ngelatih, gue sama Niko tuh kayak, weh ini anak bisa improve tuh, ngelihat mereka tuh kayak seneng banget, parents seneng banget. Nah di situ tuh kayak gue, ini ya feel kayak ngelatih seorang atlet from nowhere, terus tiba-tiba dia Dia dapat bisa base time, improve bisa dapat gitu. apa tuh? Kayak ada kepuasan, bukan kepuasan Kebahagiaan tersendiri. sendiri. Ya kebahagiaan aja, kayak happy aja. Bisa bantu orang, maupun ya sebenarnya dibayar kan. Cuman aside from that, kayak the feeling is different gitu. Bukan yang kayak lu compare sama dapat duit gitu, tapi kayak ada pleasure tersendiri. Gue bisa Value yang lo buat kasih orang. gitu. Iya. I see. So kan at the end juga sebenarnya kalau di dunia atlet ini, kayak lu kan nggak tahu sebenarnya pelatih gue siapa nih di belakang gue. Iya. Jadi at the end tuh kayak itu orang di belakang layar, tapi ya murid-murid atau itu kan ya thank you to us kayak untuk ngelatih Iya, lu. iya. Tapi ya at the end juga yang namanya naik sebenarnya atletnya gitu. Atletnya. Ya jadi Keren sih, lo kayak anggapannya lo di depan layar dan juga di belakang someone else. sekarang itu gitu udah kan. mostly di belakang Di layar. belakang layar gitu ya. Terus kayak kalau kita flashback lagi nih, kayak karir lo sebagai seorang perenang gitu, kayak mulainya gimana sih kok gitu, kayak awalnya gue pingin olahraga renang gitu, terus kayak fokusin sampai ke Olympics gitu. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya memang dari orang tua gue tuh ngeharusin sebenarnya gue punya olahraga satu gitu. Itu dari kecil. Dari kecil. Oh. Nah terus mama gue tuh kan dokter. Nah gue tuh dulu udah sakit asma tuh sampai yang tiap minggu tuh harus ke dokter yang di UAP. Oh Dulu tuh kayak belum ada alat bisa beli ke rumah. iya. Jadi harus ke RS Jadi gitu. harus ke rumah sakit atau ke klinik dokter anak gitu tuh. Pokoknya di UAP terus. Nah itu tuh Itu lo berapa tahun, umur berapa? itu SD kelas 1-2an lah. 1-2 berarti 6-7an kali ya. Gue 7, gue soalnya masuk sekolah Katolik. Oh, Kayak 6 apa 7? Ya pokoknya sekitar segituan segitu. lah ya. Nah terus udah mulai gitu. Nah terus dimasukin olahraga berenang. Waktu SD cuman gue gak suka. Jadi gue stop. Terus orang tua gue tetap, lu harus punya satu olahraga apa gitu. Nah gue coba tenis. Oh, tenis. Tenis sampai kelas 6 SD. Nah lama-lama bosan juga karena udah mulai kayak diseriusin. Jadi gue minggu tuh masih ada ekstra latihan gitu minggu. Renang. Enggak, tenis. Oh, tenis. Pas tenis itu pertama kali tenis. Terus gue kayak panas kan ya kalau itu kan. Iya, Terus namanya bocil ya pengennya nonton TV lah. Namanya minggu tuh iya, pengen main atau ya kemana lah ke mall tapi gitu. Nah, terus akhirnya di ini sekitar 6 SD ke 1 SMP umur gue 12. Ada temen gue yang satu kompleks sama gue ngajak lagi. Ayo kita coba berenang lagi yuk. Itu di Bandung. Di Bandung. Oh. Coba berenang lagi yuk. Nah akhirnya oke nih karena ada temen nih ngajak. Kalau tenis kan sebenarnya lu lebih ke sendiri kan individual gitu. Iya. Pas temen diajak, oke lah gue balik lagi. Soalnya gue pertama berhenti tuh bilang gila ini latihan capek banget nih. Anak kelas 1-2 SD kan. Nah terus lucunya pas gue masuk lagi ke klub itu, klubnya udah beda nih. Beda klub sama yang gue kelas 1-2 SD dan itu kayak udah 4 tahun 5 tahun gue balik lagi ke berenang tapi di klub yang berbeda. Pas gue ketemu pelatih gue yang sama dong di kelas yang 1-2 sama. SD. Oh. What? Oh sama ya. Aduh gue udah ngebayangin kayak ini. Nah cuman bedanya kalau dulu tuh gue private. Kalau yang pas gue masuk kelas Grup ya? SD itu udah grup. Nah jadi gue udah mulai banyak ketemu temen. Dan gue merasa ini gue bukan di berenangnya nih. Jadi gue ikutin aja. Kayak ketemu teman-teman ngobrol. Nah cuman dari sana pelatih gue sebenarnya udah bilang, lu yakin mau jadi atlet gitu. Soalnya kan klub tuh udah mindsetnya kan harus jadi atlet gitu. Iya. Sedangkan gue baru start lagi tuh umur 12 tuh udah bisa dibilang telat banget gitu. Cuman ya berjalannya itu cuman ya namanya dilakuin ya mungkin memang udah punya bakat cuman baru Potensi ya. Makanya setelah itu kayak ya going up. Terus udah lama-lama ya udah jadi kayak gue ikut pertandingan udah mulai yang di daerah-daerah terus kayak oke. Terus gue tuh ada one moment yang gue bilang gila gue kayaknya pengen deh jadi seorang atlet nasional tuh pas ada tim ini tuh klubnya ada punya cabang di Jakarta. Nah yang biasanya di Jakarta itu tuh atlet-atletnya tuh atlet timnas semua.
Kayak mereka ngumpulnya di satu klub inilah. Nah, mereka itu punya cabang yang di Bandung yang tempat gue latihan itu. Oh itu cabangnya. Cabang yang di Bandung. Nah, one day pas mereka lagi off season, mereka tuh main ke Bandung. Terus kayak scouting. Nggak scouting, mereka tuh kayak cuman latihan bareng. Cuman pas gue lihat, gue itu waktu itu kelas kayaknya 2 SMP, 3 SMP deh, ya masih bocil lah. Terus pas mereka datang tuh kayak udah professional athlete yang wow keren juga ya kayak gitu. Kayak secara nggak langsung terinspirasi. Dan di situ gue bilang kayak wah kayaknya one day gue harus nih jadi seorang atlet. Nah kebetulan di dalam klub itu tuh baru ada satu cewek yang pernah masuk timnas. Jadi kalau dari cowok tuh belum ada dari Belum ada. klub itu. Nah gue tuh kayak komitmen wah kayaknya one day gue jadi orang pertama nih cowok yang masuk dari klub represent klub ini ke timnas. Dan lu kayaknya orang pertama. Gue enggak. Jadi ada teman-teman Ada gue lain. dulu. Ada teman-teman gue dulu yang malah kepanggil duluan. Gue tuh enggak. Karena kan di berenang tuh banyak tuh nomornya. Nah dilihat kan waktunya juga beda-beda. Nah kebetulan yang di gue itu gue belum bisa ngepassing orang nomor 1-2 Indonesianya. Nah, tapi gue lucunya gue ngejar nomor kolam, tapi gue masuknya tuh malah lewat ke open water swimmer. Malah open water dulu. Iya, jadi gue berenang tuh 10K di laut. 10K Malah di open dalam. water dulu. Iya, jadi bukan, tapi tetap latihannya di kolam. Tapi gue masuk represent Indonesianya tuh malah dari open water dulu, bukan di kolam. Bukan di kolam dulu. Iya. Nah itu apa kayak ada faktor tertentu kah kayak misalnya lu lebih jago di spesifik apa gitu atau? Sama kan kayak kita tuh latihan-latihan sebenarnya program itu mulai dibedain kan kalau yang spesifik misalnya gaya punggung, gaya kuku atau gitu. Nah kalau yang open water swimmer kan endurance banget tuh karena 10 kilo. Nah gue tuh iseng-iseng ikut tuh tandingan ini, ada tandingan waktu itu tuh di Sulawesi di Danau Matano. Itu 7,5 kilo lu nyebrang danau gitu dari satu titik ke titik lain. Nah di situ tuh gue malah juara 1. Oh, juara 1. Juara 1 di situ dan kayak gue, kok gue bisa juara 1? Itu lu umur berapa berarti? Itu tahun 2005-an. 2005 mau ke 2006 lah berarti sekitar umur 16. 16-an ya. 16 ke Berarti 17. SMA lah ya. Iya. SMA kelas 2 3 ya. Ya. SMA 1. Oh, SMA 1. SMA 1. Nah, pas di situ tuh kayak, loh, kok gue menang? Nah, ternyata lanjutan dari pertandingan itu tuh gue kan ngincar jujur duit kan waktu itu. Iya. Misalnya belum timnas belum apa tuh kayak gue ngeliat, tanding waktu itu hadiahnya berapa ya kayak 10 atau 15 juta deh. Tahun 2005 kayak buat gue, buat anak SMP, SMA ya, wah ini gede nih duit. Nah gue tuh aimingnya pertama malah ke sana. Malah lihat duit the price Duitnya, dulu ya, kayak bukan dari renangnya dulu. Karena memang pertandingan itu kan ya Etienne ya cari duit juga kan sebenarnya. Nah, terus ternyata di tandingan itu lanjutannya itu ada ke yang di bisa dibilang nasional yang lebih gede di Jakarta. Nah di Jakarta itu gue posisi ke 3 dengan ada semua perenang tim nasional. Oke. Nah dari situ ternyata gue dilanjutin juga dari Ancol itu. Gue juga nggak tahu ternyata ada lanjutannya lagi tandingan ke World Championship. Itu yang habis lu juara 1, lu juara 3. Ke Ancol ke juara 3, terus dari juara 3 itu ternyata ada World Championship. World Championship represent Indonesia. Dan gue nggak tahu. Itu lu dari persen Indonesia. Iya pertama kali represent Indonesia. Tandingnya di mana, Jakarta? Di Singapura. Oh di Singapura. Kayak gue gue nggak tahu setelah ini tuh bakal ada lagi kayak pertandingan gitu yang ternyata pas itu malah represent Indonesia. Dan itu open water juga. Open water. Cuman tetap gue latihannya tuh di kolam karena ya sumber daya kan kurang banget kan. Tapi beda banget gak sih? Maksudnya kayak kolam tenang, open water kayak jauh banget sih sebenarnya. Makanya environment-nya latihannya sih di ini kan. Cuman ya karena seadanya kan waktu itu makanya tetap latihan di kolam gitu. Oke. Terus kayak gue pengen tanya sih kok. Tadi kan gue bilang lu bilang kalau misalnya umur 12 nih terbilang udah telat gitu. Udah telat untuk emang kalau mau jadi profesional atlet itu. Tapi menurut lu pribadi gimana sih? Maksudnya kayak kalau anak-anak zaman sekarang gitu tiba-tiba dia pengen jadi atlet atau pengen mungkin achieve their dream siapapun yang mungkin di publik itu nganggap dia telat kayak harusnya you start earlier, lu start lebih muda lah, nggak bisa gini-gini. Menurut lu gimana sih kayak apa faktor-faktor yang bikin lu akhirnya bisa gitu? Even lu itu apa ya hitungannya dari umur 6 terus lu vakum nih nggak ngapa-ngapain baru start lagi umur 12 gitu. Kalau yang gue rasain nih dan gue seinget gue kayak kenapa kayak bisa sampai itu tuh sebenarnya gue cuman enjoy saat itu aja. Jadi gue tuh nggak mikir, mungkin nggak bisa dibilang benar apa enggak, cuman kayak ya gue saat gue datang ke kolam tujuan gue tuh gue ya cuman mau latihan dan ketemu teman gitu. Tapi gue nggak mau ngebebanin. Gue tipe bukan yang gue harus berprestasi gitu. Nah gue kan yang terlalu nge-pressure diri gue sendiri kayak yang lu nanti harus juara, lu harus juara kayak gitu. Gue tuh bukan tipe yang gitu, gue pokoknya tuh lebih ke yang
hari ini ada apa gue lakuin yang sebisa gue aja, semampunya gue, biar besoknya oh ya udah kayak lakuin gitu. Jadi kayak lebih ke daily goal kayak gitu. Daily goal. Nah terus jadi mungkin selama itu sebenarnya kunci utamanya apa ya, enjoy kali ya. Kalau lu maupun lu udah, apalagi lu udah bilang telat, lu nge-pressure diri lu terus lu nggak enjoy ngelakuin latihannya itu kan malah Edian pasti kemungkinan besar nggak mungkin kan. Jadi kayak gue sampai sekarang gue terapin apa yang gue lakuin tuh gue harus enjoy dulu baru gue bisa ngelakuin. kayak gitu. Bener sih, kayak kalau orang terpressure kayak wah gue harus menang, harus ini, kayak malah nggak bisa keluar nggak sih sometimes potensinya gitu ya kan. Oke gitu. Jadi kalau emang sih kan everything yang kita lakuin kita harus enjoy, tapi kita nggak bisa pungkiri kalau setiap apapun hal yang kita lakuin pasti ada challenge-nya kan. Tantangan eksternal ataupun internal. Kayak selama karir lu nih renang, kayak lu ngalamin tantangan apa sih yang mungkin paling kena gitu ke lu? Bebas eksternal atau internal gitu. Oke, kalau tantangan ya. Kalau zaman gua muda ya, soalnya ya sekarang kayak caranya masih muda lah ya. Kayak zaman gua awal-awal itu zaman gua SMP, terus zaman gua SMA lah yang gua kerasa banget. Jadi gua tuh latihan tuh Senin sampai Sabtu sore. Sabtu malam tuh gua masih latihan, jadi start jam 6, selesai itu kayak jam 7. 6 pagi. 6 sore. Oh 6 sore. Sabtu tuh waktu itu zamannya. Jadi kayak dan teman-teman gue SMA tuh kayak ayo kita pergi dulu tuh ada mall namanya Ciwalk kayak baru booming gede gitu. Ayo ke Ciwalk nonton apa, kayak gue sorry gue nggak bisa. Terus kayak nggak apa-apa lu nyusul aja habis latihan. Oke. Pas gue habis latihan selesai jam 7. Gila boro-boro pengen main, gue pengen pulang, gue kayak tiduran, makan tiduran, atau nggak main pengen nyantai karena udah ya capek banget aja kayak gitu. Jadi kayak ya itu yang pengorbanan gue yang bisa bilang terbesar dan challenging tuh apa, kayak ya lu harus tetap disiplin dan fokus goal lu tuh kemana gitu. Sedangkan karena teman-teman gue kan ya bukan atlet semua kan, jadi mereka punya goal ya mereka bisa have fun, bisa apa. Nah gue tuh di masa itu tuh nggak bisa kayak gitu. Dan lu kayak menerapkan delay gratification secara nggak langsung kan, kayak menunda kesenangan untuk goal yang lebih besar gitu-gitu. Terus one thing yang nggak bisa itu juga apa, waktu lu tuh benar-benar habis sudah buat jadi atlet. Dedikasinya. Salah satu ditanya juga di elemen sih. Oh iya. Apa yang kayak bukan nyeselin, kayak apa yang lu merasa kayak lu jadi atlet atau apa tuh, apa yang sesuatu yang kayak pasti ada plus dan minus. Gue bilang minusnya gue nggak bisa explore hal lain di luar ya olahraga gue. Kayak ada waktu tapi mostly on the weekend doang kan. Tapi weekend pun gue lebih pilih istirahat karena Senin sampai Sabtu paginya udah dihajar lagi kayak gitu. Capek banget ya kok. Capek. Terus kayak lu sebagai atlet dulu itu berarti zaman-zaman G-Walk ya? G-Walk tuh apa? Oh G-Walk. Cihamplas Walk. Cihamplas Walk. Nah zaman-zaman itu tuh berarti lu SMA? SMA ya. Terus kayak dari situ udah diatur gak sih misalnya kayak program makan, latihan, tidur, atau anything yang memang dibutuhin oleh seorang swimmer gitu? Itu sebenarnya enggak loh. Oh enggak? Surprisingly enggak. Kayak di national team itu sebenarnya lu kayak ya di provide makan, provide latihan, tapi at the end ya lu kesadaran lu sendiri. Harus nombok sendiri? Bukan nombok, kayak sadar sendiri. Kalau lu butuh apa, butuh apa. Kalau lu butuh apa, misalnya kayak lu butuh istirahat ya, mereka kan namanya pelatih tuh gak 24 hours ada di samping lu kan. Sama kayak yang gue terapin sekarang ke ini tuh, ke anak-anak murid gue justru malah nitip pesannya tuh ke orang tuanya. Jadi gue ini sebagai pelatih, gue paling lama ketemu anak-anak lu tuh 2-3 jam. Sisanya gimana caranya atlet lu mau perform, itu harus ada peran orang tua. Peran orang tua dan kesadaran diri sendiri kan. Makan yang ya kan gue nggak bisa ngontrol dia terus makan kan, murid juga banyak. Makanya gue bilang gue titipin ke setiap parents, makan harus parents yang jaga, istirahat harus parents yang jaga, tidur apa harus semua parents yang jaga. Gue bilang tugas gue di kolam gimana mereka perform bagus, tapi sisanya juga harus ada peran orang tua. Harus saling kolaborasi kan. Nah banyaknya kan kalau ini kan nyalahin gara-gara pelatihnya nih Nan. Di satu sisi tuh lu nggak lihat juga kayak psikologi di rumah gimana, istirahat apa dan banyak faktor kan. Banyak faktor. Gak bisa semua dipukul rata kan. Gak bisa iya. Tapi kayak gini kok, dulu sebelum memutuskan untuk jadi atlet mungkin kan banyak nih kayak stigma atau asumsi orang-orang kalau jangan jadi atlet. Jadi atlet let's say kayak kita ngomong aja ya, kayak gak ada duitnya, gak ada prospeknya ke depannya, lu mau jadi apa, selalu pensi, lu retire, belum kalau lu cedera dan sebagainya. Nah kalau dari lu sendiri waktu itu mutusin untuk take a bold step untuk jadi atlet ataupun terus berjuang di dunia renang, itu gimana? Orang tua lu juga gimana waktu itu? Jadi orang tua itu kebetulan tipe yang kayak apa yang lu suka kita dukung selama itu benar.
Nah jadi banyak nih hal yang gue coba, kayak dulu orang tua gue nyuruh gue jadi main piano. Main piano. Gue cobain, gue nggak suka, oke ganti apa. Jadi selama itu hal positif coba didukung. Nah yang pas jadi atlet ini, kayak gue bilang kayaknya ini bidang gue deh waktu itu kan. Gue coba ya, oh ya tetap didukung gitu. Cuman memang setelah stigma itu kan memang bener, kayak lu abis jadi atlet mau jadi apa sih? Nah kayak gitu. Itu kan pasti ya namanya masa depan pasti lo harus mikirin kan. Iya. Nah, makanya gue tuh dari tahun 2017 kayak one day itu gue pasti retired dari dunia atlet gue. Gue tuh mau ngapain nih? Nah dari situ gue coba kayak udah mulai build small ini swimming school, Academy kayak itu gitu, ya. kayak gitu. Terus mulai coba bisnis gitu, maupun ya ujung-ujungnya nggak jalan sih kalau bisnis. Tapi yang penting gue coba jalan dulu. Jadi jangan setelah gue udah beres ngatlet gue masih bingung gue Mau ngapain Jadi gitu kan. setengahnya sebelum gue beres ngatlet kayak 2-3 tahun sebelumnya tuh gue udah prepare something. Setelah gue beres gue bisa ngelanjutin apa yang udah gue build dikit-dikit. I see. Terus kayak menurut lo ada nggak misalnya saran nih? Kadang kan industri olahraga di Indonesia atau peratletan itu kadang masih pandang sebelah mata sama orang-orang lain. Tapi emang kan kita nggak bisa bohong, pasti beda kan sama Yang di luar. dunia atlet di luar, let's say di Amerika dan sebagainya. Lo ada nggak kayak specific input kalau untuk improve olahraga di Indonesia gitu? Untuk improve sih sebenarnya balik lagi, namanya manusia sih pasti, apalagi seorang atlet, daya saingnya kan sebenarnya pasti tinggi nih. Jadi kayak udah pasti mereka tuh melakukan yang terbaik buat itu. Cuman kalau untuk mengimprove olahraga sendiri di Indonesia sebenarnya balik lagi ke pemerintahannya sih. Government. Lo bakal appreciate lebih nggak kayak gitu ke atlet lo kayak gitu. Soalnya kan kayak bisa dibilang yang kemarin menang Mas Olimpik, sekarang kemana tuh beritanya orang-orangnya, kayak kita juga nggak tahu gitu. Maksudnya itu kan pahlawan negara, lo harusnya ada sesuatu kayak apa ya, Di mungkin maintain ya dia kan dapat duit, dapat apa pasti sih, apresiasi kan duit itu appreciate-nya kan. Tapi setelah ini apa nih mereka, mungkin kayak dibikinin sekolah sih atau apa kayak gitu. Jadi Harus jangan kayak hilang. lebih dibina ya. Ya, soalnya kan yang memang kayak kita bisa lihat yang atlet-atlet zaman dulu pun yang dapat Mas Olimpik misalnya tahun 90 berapa kan, sebenarnya kita juga nggak tahu siapa tuh mereka semua. Dari cabang olahraga lain ya pasti yang kayak misalnya kalau gue berenang gue taunya siapa aja yang pernah pergi ke Olimpik di Iya. Tapi di olahraga lain yang dapat emas apa gitu ya kita nggak tahu. Makanya kan gue sering ada acara dengan Olimpian gitu. Ini siapa ya, kayak ya maksudnya udah tua-tua gitu, kayak ini siapa, ini dulu dapat perak Olimpik like Oh wow, iya gitu. wah gila gitu maksudnya. Ini dulu emas Olimpik, kayak gue malah baru tahu. Sedangkan gue ini atlet ya, apalagi orang awam yang di luar dari dunia ini gitu ya. I see. Terus nih kayak kita bahas mentalitas atlet lah. Kalau di basket ada misalnya kayak Mamba mentality, kalau lu pernah dengar si Kobe Bryant kayak. Iya. Ada nggak sih kayak gini, mentalitas spesifik seorang atlet yang lu terapin ke diri lu sendiri, yang maybe tuh bisa lu terapin di kehidupan sehari-hari? Karena gue percaya kalau kadang ya seorang atlet tuh bisa beda banget tuh mentalitasnya sama orang-orang yang non atlet itu, apalagi dalam menjalani sehari-harinya gitu. Itu ada sih kayak sebenarnya disiplin seorang atlet tuh kayak mungkin bisa dibilang beda kan, kayak udah take another step dari orang-orang biasa yang memang disiplin. Terus kalau buat gue sih sebenarnya ya part of that tuh kayak ketepatan waktu. Contohnya kayak misalnya janji jam berapa sama orang, gue tuh sebisa mungkin ya prepare bener-bener kayak ketemu jam berapa ya gue harus udah ada kayak gitu. Disiplin sih sebenarnya dari semua hal sih, kayak sekarang maupun gue udah nggak ngatlet, gue tuh masih coba pokoknya tetap gue harus olahraga setiap hari tuh kayak ya disiplin lah. Kayak misalnya ngelatih pun ya tetap kan ngelatih pun gue kerja sama orang, gue harus disiplin kayak biar di mata orang tua yang udah bayar gue, oh ini orang profesional. Iya. Gitu. Terus kayak how you manage your time. Sekarang lu kayak seorang ayah, terus Elmen juga kemarin, terus nanti persiapan ke internasional, terus kayak mungkin lagi terjun di dunia entertainment dan sebagainya, dan juga masih coaching. Gimana lu kayak bagi waktunya gitu? Pasti kan you work in a lot of different industry gitu. Jadi gue sih sebenarnya kalau namanya balik lagi mengatur waktu, sebenarnya balik lagi kayak dari mana gue berasal, apa yang gue utamain saat ini. Prioritas ya. Ya memang kalau yang kayak kemarin kan elemen karantina, gue mau nggak mau itu mah harus cabut kan, nggak mungkin kalau nggak bisa diusik karantina, gitu kan. ya gue nggak mungkin ikut elemen kan kayak gitu. Jadi kayak kemarin emang prioritas gue waktu itu ya harus ikut karantina. Nah cuman balik dari sini, setelah ini ya gue balik lagi tetap yang prioritas gue adalah ngajar gue dulu, ngajar terus nanti ya elemen kan sebenarnya
continuity ngelakuin apa yang gue udah ada, kayak ngepromoin hidup sehat, kayak harus ketemu orang lewat sosial media kayak gitu. Iya. Dan ya hampir tiap hari kan memang gue pasti olahraga gitu. Jadi kayak buat elemen sih it's okay. Nah yang buat ada tambahan PR sebenarnya yang satu Mister International. Nah itu kan kayak a new world juga buat gue. Dunia pageant, terus ya banyak ada beberapa PR public speaking in English kayak gitu kan. Itu harusnya memang harus gue pelajarin lagi lah, ikut kayak kelas-kelas kayak gitu. Oke. Terus kayak what's your expectations sebenarnya kayak untuk upcoming Mr. International 2024 Desember nanti kan? Gue antara deg-degan dan juga kayak excited, kayak gimana ya kayak gitu. Soalnya kan kayak karantina elemen aja lumayan nge-shock gue, kayak oh ternyata Padat ya? begini ya, padat kan. Terus kayak oh ternyata brotherhood di dalam itu begitu. Nah tapi itu kan sama orang Indonesia nih gampang. Nah ini tuh gue kayak yang gue lihat, gue baca sih kayak 40 negara lebih ya. Oh 40 negara. Kalau internasional kayak wah ini bermacam-macam negara, culture dan lain-lain. Gue kayak penasaran nanti di sana itu gimana ya, kayak kita ngobrol atau ya berinteraksi, bisa nggak kayak gue ada yang di elemen kayak gitu. Lo ada kayak put specific target atau gimana tuh kayak untuk ajang ini? Jujur nggak ada sih sebenarnya. Kayak bukan target gimana ya, cuman gue berusaha pokoknya kayak apa yang bisa gue lakuin tuh sebaik mungkin gue lakuin. Tapi kalau namanya ya juara atau apa susah juga kan ngatur, soalnya penilaian pun itu dari juri-jurinya kayak gitu kan. Jadi Subjektif juga. subjektif juga. Jadi ya pokoknya misalnya ada kayak apa gitu, gue coba ya terbaik yang gue bisa aja, kayak catwalknya kayak gimana, public speakingnya, makanya gue mulai coba kelas-kelas. Cuman kalau personal target kayak berat juga sih. Kalau misalnya kalau renang kan lu bisa dibilang kayak oh target gue ada target waktu. Targetnya waktu. Ini targetnya bingung apa ya, kayak place tapi penilaiannya juga subjektif, apa yang bisa gue lakuin buat kesana juga kan sebenarnya Iya betul. abu-abu juga kan. Abu-abu banget. Kayak gitu makanya. Tapi lu kayak waktu selama karantina elemen nih, udah expect gak lu bakal wakilin di internasional gitu? Kan pasti banyak desas-desus kayaknya Daddy Glenn nih yang bakal wakilin di Inter gitu-gitu. Apalagi yang Kim Goodburn juga sempet datang, didatengin buat kayak ikut ramein malam final. Lu udah kayak pede gitu gak sih, kayak ada kayaknya gue berangkat nih gitu? Sebenarnya sih yang ngompor-ngompor itu malah teman-teman gue, teman-teman yang di kolaboratif. Iya. Wah lu kayaknya lu deh kayaknya. Ya mana gue tahu kan, misalnya beberapa kandidat juga ada. Cuman memang ya dari awal memang ada yang kayak sounding kayak teman-teman itu, lu pasti lu. Cuman ya kan belum sampai pengumuman nggak ada yang pasti kan. Jadi sampai pengumuman lu nggak tahu apa-apa? Nggak tahu, jadi kayak cuman ya memang feeling kayak kode tipis lah. kode tipis itu kayaknya bakal lu deh. Tapi bukan dari judges, dari ya teman-teman. Dari teman-teman kayak teman-teman kayaknya lu deh, siapa lagi katanya begitu. Oh. Ya nggak tahu lah, sampai diumumin aja gue bilang gitu. Iya. Terus kayak gimana sih, maksudnya kayak oke lah lu sekarang bisa dibilang mau masuk entertainment industry kan. Lagi mau apa sih kok, kayak acting atau lagi sekolah acting sih. lagi sekolah acting? Berarti lo Juga hal yang totally different dari yang biasa gue lakuin. Iya, gue juga denger kapan hari di Elman lu bilang kayak saya punya sertifikasi barista gitu. Iya. Waktu itu gimana lu bisa sampai barista? Jadi kayak gue tuh sebenarnya tipe orang yang seneng pengen tahu apa, kayak misalnya kopi tuh dari biji kopi, terus kok bisa jadi ini yang gue minum tuh gimana prosesnya. Cuman yang selama ini gue tahu kan di roast, cuman dari di roasting itu gimana caranya bisa gue minum kayak gitu. Nah gue tuh kayak penasaran aja, jadi gue ikut sertifikasi barista. Yang penting tuh gue ngerti cara bikin kopi gini, cara bikin ini berapa gram apa kayak gitu. Kayak cuman kepo-kepo aja pengen tahu. Oh, cuman kayak emang gak ada spesifik buat sebenarnya nggak ada. Jadi dulu tuh kayak misalnya master atau apa enggak? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya kayak waktu dulu gue lihat orang gitu. Waktu itu bapak gue seneng banget nama yang Kenny G, yang saxophone. Oh. Yang flute atau saxophone gitu. Nah dulu tuh kayak kayaknya boleh juga. Terus gimana caranya kayak gitu. Jadi gue tuh sempet les saxophone berapa bulan. Iya, kayak cuman pengen nyoba. Kalau gue suka gue lanjutin, kalau enggak ya udah. Enggak gitu. Jadi kayak kepo-kepo pengen tahu aja gitu. Tapi sampai sekarang masih bisa bikin kopi? Tahu itunya tapi udah lupa banget. Udah lupa kan ya? Kayak lo juga nggak ada alat anyway ya? Nggak ada. Malah paman gue yang punya lengkap yang sampai sekarang kayak wah masih begitu tiap hari. Tapi lo suka coffee lover? Kopi ya. Cuman ya kopi yang kayak ngebedain taste gimana banget juga gue nggak terlalu juga. Cuman tahu kopi yang ya lumayan bisa dibilang enak, fruity kayak gitu ya bisa dirasain lagi. Oke, tadi lanjut dikit tentang pageant. Kan dari actor ke pageant, dari apa itu kan pasti beda ya. Entertainment industry luas banget gitu. Terus apa yang bikin lo, maksudnya kan selain dikasih tanggung jawab, dipercayakan sama elemen buat ke internasional, apa yang buat lo, oke, iya aku mau
ke internasional gitu? Sebenarnya bisa itu bilang apa ya, step up buat nge-share apa yang gue punya, ngasih storyline yang gue punya. Jadi kayak selama ini kan di dunia renang ya orang bisa dibilang tahu gue gitu. Cuman di luar dunia lain renang siapa nih yang tahu gue gitu. Nah sedangkan ini ya gue bisa angkat storyline gue, background gue tuh dari seorang atlet, kayak gimana perjuangan gue jadi seorang atlet, apa kayak goals hidup gue dan lain-lain itu. Jadi lo dengan easy yes lo iya kan aja. Terus kayak ini tiba-tiba sekarang ke panggung lagi yang lebih bisa dibilang internasional, yang ya semua orang dunia tahu. Iya, Why not gue bisa share cerita apa yang gue bisa sharing kayak gitu. Iya. Oke, for the main segment kita udah. Jadi segmen selanjutnya kita ada quick question kayak this or that. Ya. Oke, jadi nanti lo jawab cepat atau jawab ya lo pikir nggak apa-apa lah, bebas gitu. Oke. Pertama, gaya bebas atau gaya kupu? Kupu dong. Kupu. Soalnya lo menang kupu kan. Renang atau nge-gym? Sekarang nge-gym. Nge-gym. Soalnya kenapa tuh? Bosan renang atau? Perbedaan kayak nge-gym sama renang dua-duanya gue suka. Cuman kalau nge-gym itu gue tuh suka musik sebenarnya. Oh, Kalau nge-gym gue tuh bisa dibilang me time gue. Kalau lagi nge-gym tuh olahraga. sambil dengerin sambil musik. denger musik. Kalau renang Susah ya. berat sih. Iya. Ya. Oke, lanjut. Olympic gold atau world record? That's hard. Olympic gold sih. Olympic gold. Iya. Kenapa? Bukannya world record kadang, wih, gila gitu. Iya juga sih. Jadi tapi kayak plus. Tapi kalau buat seorang atlet kayak once you udah kayak apa ya, bertanding di Olimpiade kan itu pesta olahraga terbesar. Kan itu multi event. Kalau misalnya world record tuh lu bisa nyiptain di mana aja, kayak misalnya tanding misalnya di Indonesia yang diakuin sama dunia gitu pokoknya. Gue tuh bisa mecahin world record itu tuh diakuin gitu. Cuman kalau lu Olimpik tuh lu harus di saat itu dengan pressure semua mata tertuju sama lu di dunia dengan itu, dan world best. Kan kayak misalnya world record tuh gue latihan tanding di Indonesia nggak ada lawan-lawan gue yang di dunia gitu. Gue mecahin rekor tetap bisa gitu. Iya. Cuman kalau Olimpik tuh lu bener-bener world best di situ. Semuanya kumpul di situ gitu kan. Di hari yang itu saat itu semua orang juga performnya the best. Lu bisa dapet gold sih buat gue. Amazing banget ya. The best. Oke. Oke, lanjut sekarang. Sangat terkenal di entertainment. Lu sukses lah. Lu jadi lagi ambil kelas acting juga kan. Lu jadi kayak aktor yang sukses, udah sukses lah pokoknya. Atau lu sangat berprestasi di renang lu. Jadi contohnya gold medal di Olympic gitu. Lu pilih mana? Tetap ini sih. Olympic gold. Olympic gold daripada sukses di entertainment. Iya sih. Soalnya kayak routing gue kan memang berasal dari itu. Dari situ. Dan maksudnya nama gue bisa sampai sekarang pun ya dari itu kan. Kayak why not kayak one day gue misalnya kayak gitu. Jadi you live legacy di sini. Nice. Oke, sebelum kita lanjut ke question this or that, kayak gue pengen tahu lagi sih kayak lu terakhir Olympics di Brazil kan? Rio 2016. Itu berarti hitungannya yang terakhir lu gak sih, kayak debut terakhir lu atau masih ada lagi? 2016 tuh Olimpik ya. Tapi gue terakhir berenang itu tahun 2022 di SEA Games Vietnam. SEA Games itu terakhir kali? 22 ya, tahun 2022. Berarti kalau Rio 2016 itu gimana kayak pengalaman? Jujur gak bisa gue lupain sih. Karena selama ini kayaknya yang menjadi Olimpian dari renang ya, kayaknya cuma ada 17 orang selama Indonesia. 17 orang? 17 orang. Nah terus kayak buat menuju ke sananya kan ada bener-bener ketat banget nih. Kayak timesnya dan apa-apanya gitu. Terus kayak di sana tuh lu datang juga udah tahu you are the chosen one gitu loh. Maupun kita masih invited ya. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh kita di-invite dari Olimpiknya. Tapi lu tuh udah tahu lu tuh spesifik Lu yang terbaik. Iya, terbaik, dan lu bertarung dengan semua yang terbaik, gak cuma dari negara lu. Renang doang. Ini kan dari semua cabur. Kayak yang basket apa kayak gitu, kayak ya semua aja lah world best tuh ngumpul di saat itu dan di tempat itu. Jadi kayak gila sih. Amazing ya. Iya. Oke, kayak next question. Disordered lagi. Dimarahin istri atau anak ngambek? Dimarahin istri sih. Oh iya? Iya. Why? Kayaknya waktu kalau misalnya lu udah jadi bapak ya, lu tuh nggak pengen lihat anak lu sedih atau marah. Tapi ya kayak gitu lah. Mungkin udah jadi shifting ke fatherhood kali ya. Fatherhood. Pokoknya lu kan pasti pengen ngasih yang terbaik buat anak lu. Ya sama istri juga. Cuman pas lu udah punya anak pasti main fokusnya udah jadi ke anak sih. Lagi ya. Pastinya. Kayak
ya si istri gue Adele juga pasti sekarang dia udah mikirinnya gimana anak dulu baru dia. Kayak gitu. Sama lah. Udah beda pemikirannya pasti. Bener. Iya. Aku belum bisa relate sih itu belum bisa relate. Iya iya iya. Oke, lanjut. Last kayak open water atau kolam? Kolam. Kolam. Gantian Karena kolam lu sih. prestasinya di kolam. Iya. Tapi kalau seru di mana sebenarnya? Seru-seru di kolam juga sih. Kolam Soalnya juga. gua tuh sebenarnya tipe orang yang suka sprinter kayak explode gitu. Bukan yang endurance. Gue tuh sebenarnya makanya gue juga bingung kenapa gue dari dulu bisa masuk ke situ pun gue kayak tanda tanya lah. Kok gue bisa jadi endurance gitu sedangkan gue ngerasa latihan gue aja dulu tuh nggak sekuat teman-teman gue yang lain gitu. Tapi gila sih waktu lihat lo shooting Allman yang buka apa? Koper itu ya. Koper. Itu jam berapa? Subuh. Itu baru start jam 10 malam deh. Jam 10 malam. Baru beres go out dari water tuh jam 12. Jam 12. Dan itu lo kayak bener-bener eksplosif banget kayak cus. Iya. Sekali dorong doang kan. Cus. Itu loncat masuk gitu. Gila. Oke kok. Oke. Sekarang last segment kayak ada nggak yang pesan-pesan yang lo mau kasih buat anak muda, especially mereka yang mau pursue their career ataupun dreams di industri apapun itu. Lo sebagai orang yang berprestasi. Oke. Ada sih ini memang gue terapin juga ke kehidupan gue. Jadi kayak misalnya sebelum lu mau kayak enjoy the process. Orang banyak bilang enjoy the process aja kayak gini. Tapi buat gue sebenarnya sebelum lu enjoy the process, lu harus love what you do dulu, baru lu bisa enjoy the process. Buat gue sih itu. Semua hal, gak cuman dari atlet atau apa. Kalau lu dengan beban atau dengan gak legowo ya kalau itu gak happy ngelakuinnya, hasilnya pun pasti nggak akan maksimal sih. Oke, jadi love what you do first, baru enjoy the process. Enjoy the process. Yeah. Oke, ada yang mau ditambahin lagi kok? Enggak sih, that's all. Oke, I'm Nathaniel Christopher. I'm Glenn Victor Sutanto. Always be bold and trust your own journey. Thank you guys.